Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Eh, Selamat datang di perkuliahan pemrograman internet. Minggu lalu saya sudah memberikan materi pengantar tentang pemrograman internet, di mana di sini kalian mempelajari tentang HTML, PHP, lalu penginstalan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan pembuatan program atau website menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP. Nah, minggu lalu kalian sudah menginstal SAM, di mana SAM ini kita gunakan untuk mengkoneksikan atau sebagai localhost kita agar kita bisa menjalankan file PHP dan HTML. Nah, nanti SAM ini juga akan kita gunakan untuk mengkoneksikan antara program PHP atau HTML yang kita buat dengan database. Oke. Nah, seperti yang sudah materi di minggu lalu, setiap kalian akan menjalankan file yang berekstensi PHP ataupun HTML, kalian harus mengaktifkan dulu SAM. Jadi di sini kita nanti kalian bisa langsung klik start, nanti ya akan mulai otomatis dan SAM-nya sudah bisa digunakan. Nah, minggu lalu juga sudah belajar tentang tag HTML. Nah, ini kan untuk penulisan PHP, lalu ada tag-tag HTML. Nah, ini dia untuk tag HTML-nya, ada P untuk membuat paragraf jenis perataannya apa, ini ada left, right, center, and justify. Lalu ada untuk format teks, kalau untuk B ini adalah simbol untuk bold, lalu I adalah untuk italic, underline, strike. Nah, strike itu tulisan yang dicoret gitu ya. Kalau super dan sub itu untuk penulisan seperti O2 kecil atau yang ke bawah gitu ya. Terus ada untuk number and bullet. Terus bisa kalian bisa nanti kalau misalkan membuat list-list seperti itu ya, bisa menggunakan untuk ini menggunakan kode all atau ul. Kemudian ada untuk pembuatan tabel, di mana di sini adalah untuk bentuk umum pembuatan tabel adalah menggunakan table. Kita harus menggunakan perintah table dulu. Lalu adalah tr ini adalah table row atau baris. Lalu ada td untuk mengisi datanya. Lalu ada tr ada th untuk table head. Ya, nanti kan sudah di contohnya kemarin. Nah, sini ya. Nah, untuk TH ini berarti membuat header atau tabel kepalanya, judulnya. Kemudian ada ini TD untuk isi datanya, kemudian ada TR ini untuk baris baru gitu. Silakan dicoba ya, ini juga dicoba. Kemarin pasti sudah dicoba juga. Lalu ini ada untuk PHP. Nah, kemarin juga kalian sudah membuat file PHP dan HTML, membuat perkenalan diri ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, di mana pada pembuatan website itu kita sering melihat website yang tampilannya itu bagus atau menarik gitu ya. Nah, di situ adalah kita menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, pada CSS ini juga ada banyak jenis-jenisnya. Ada kita bisa memberikan warna, memberikan ketebalan atau jenis-jenis font gitu ya, ada banyak sekali. Kalian juga bisa nanti cari referensi lain untuk itu. Nah, apa itu CSS? Nah, CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana dikembangkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium pada tahun 1996 untuk alasan yang sederhana. Dulu HTML tidak dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk memformat halaman. Anda hanya perlu menulis markup untuk situs. Nah, itu yang untuk HTML yang apa sih namanya? Struktural, bukan yang HTML kita buat manual semua. Nah, CSS ini adalah seperti template gitu ya. Jadi kita tinggal memanggil fungsi-fungsinya saja untuk dimasukkan ke dalam coding kita gitu. HTML dan CSS
sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari website modern. HTML digunakan untuk membuat konten atau kerangka logis dari halaman web. Sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dari website seperti warna, background, dan font yang digunakan. Merupakan satu cara untuk memformat atau membuat layout halaman web menjadi lebih menarik dan mudah dikelola. Di dalamnya terdapat banyak style. CSS dapat dituliskan pada bagian body, head, suatu dokumen HTML atau diletakkan di sebuah file eksternal. Nah, file eksternal ini artinya kita membuat dulu tampilan untuk CSS-nya, kemudian nanti akan kita panggil di file utama. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Nah, perintah-perintah CSS dibatasi oleh text style dan style. Nah, ini maksudnya style ini style pembuka, ini tag pembuka. Lalu kalau ditambahkan garis miring seperti ini namanya tag penutup. Nah, sama seperti membuat bold kan. Kalau bold itu kurung siku B, terus kurung siku, lalu tulisannya apa, lalu ditutup dengan kurung siku garis miring B kurung siku gitu, itu untuk bold ya. Jadi setiap penulisan pada HTML itu harus diawali pembuka dan penutup. Nah, aturan CSS mempunyai dua bagian utama, adalah selector dan declaration. Nah, ini selektornya adalah contohnya di sini kita lihat H1 selector, berarti ini kita mau membuat H1 heading. Heading itu atau ukuran atau ketebalan seperti itu ya. Nah, heading 1 dengan kita membuat deklarasinya color blue, propertinya color, terus value-nya blue. Value ini adalah nilai. Kemudian ada font size-nya 12 px. Nah, ini ada berarti kita membuat heading 1 dengan ketentuan warnanya biru dan ukuran font size-nya 12. Nah, selector biasanya adalah HTML elemen yang ingin dibuat stylenya. Declaration merupakan isi dari properti dari nilai dari CSS. Pemberi nilai dari properti digunakan titik 2, akhir dari properti digunakan semikolon titik 2 koma. Nah, ini ya, misalkan properti titik 2 blue, berarti ini propertinya color titik 2 blue, berarti color blue titik koma ini kita kalau mau membuat untuk yang keduanya gitu. Titik koma dulu, terus kita lanjutkan perintah kedua, titik koma untuk penutupnya dari perintah yang pertama. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ada beberapa sesuai dengan namanya. Selector digunakan untuk mencari bagian web yang ingin dimanipulasi atau yang ingin di style. Misalnya, cari seluruh tag P atau cari seluruh tag HTML yang memiliki atribut class warning, atau cari seluruh link yang ada dalam tag P. Selector paling dasar dari CSS adalah tag dari HTML itu sendiri. Misalnya tag P untuk paragraf, lalu ada I untuk italic, H1 heading, li untuk saya lupa nih li. Nah, coba dicoba aja. Kemudian ada jenis-jenis selector, ada selector HTML, selector class, selector ID. Nah, kemudian ada properti CSS adalah jenis style atau elemen yang akan diubah dari sebuah tag HTML. CSS memiliki puluhan properti yang dapat digunakan agar menampilkan hasil akhir yang kita inginkan. Hampir semua properti dalam CSS dapat dipakai untuk seluruh selector. Jika selector digunakan misalnya untuk mencari seluruh tag P, maka properti adalah efek apa yang ingin dimanipulasi dari tag P tersebut, seperti ukuran teks, warna teks, jenis fontnya. Nah, value tadi untuk nilainya, nilai dari properti ya, ini tadi nih. Nah, properti, value. Jadi ada properti pasti ada nilainya gitu ya. Nah, ini untuk contoh sederhana pembuatan CSS. Nah, di sini kita membuat file HTML, mana head-nya adalah titelnya style sheet sederhana. Kemudian, ya di sini CSS-nya di sini nih. Nah, dalam sini style heading 1, fontnya family Arial. Terus ada font color blue, lalu text align-nya center, font style italic. Nah, berarti ini nanti dia tampilnya seperti ini. Kita coba ya. Oh, sorry. Nah, ini style kita buat dulu untuk body-nya. Isinya adalah heading 1. Berarti dia dari perintah H1 ini dia akan merefer dari sini. Nah, sesuai dengan yang kita deklarasikan tadi.
H1 tulisannya adalah style sheet sederhana. Nah, kita coba di HTML. Kita coba, oke, ini copy aja. Kita copy. Oke, nah ini kita copy ke Notepad++ ya, terus disimpan jadi css.html karena file yang kita buat adalah HTML. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini dia tampilan yang tadi ya. Nah, kalau misalkan kita mau rubah warna, kita tinggal aja berubah di sini. Misalkan red. Nah, kita rubah red. Tuh, dia berubah jadi warna merah. Kita tinggal mengatur di sini aja nih untuk tampilannya. Atau dia menjadi heading 3. Oke, kita coba jadi heading 3. Nah, heading 3 gitu ya. Sorry. Ini harus karena tadi H1. Jadi kita bikin dulu di sininya H3 juga. Nah, di sini diganti H3 sesuai dengan style yang kita buat di sini. Oke. Nah, style 3, heading 3 berarti level lebih kecil. Atau kalau mau bikin kita copy dulu ini, kita bisa membuat bermacam-macam heading. Oke, heading 3, heading 1, font family Arial, colornya blue. Oke, ini kita copy lagi. Jadi heading 1. Nah, di sini kita heading 1 dan heading 3. Oke. Kita save. Kita coba jalankan. Nah, kita lihat di sini perbedaannya ya. Heading 1, heading 2. Jadi kita merefer dari style yang kita buat pada body CSS-nya ini di teks HTML-nya. Oke. Nanti silakan dicoba-coba ya. Nanti dicoba sendiri. Kemudian ada span and div. Dua tag yang sering dikombinasikan dengan selector class adalah span dan div. Tag span adalah inline text dalam HTML, berarti tidak ada pergantian baris selain break yang disisipkan sebelum atau setelah penulisannya. Berarti ada satu baris ya. Nah, kalau tag div adalah block tag dalam HTML, berarti pergantian baris secara otomatis disisipkan untuk memberikan jarak antara blok yang dibuat dengan teks atau blok lain sebelum dan sesudahnya, seperti tag P atau table. Nah, tag div sering digunakan untuk implementasi layer sebagai implementasi layer karena layer merupakan blok informasi terpisah. Pilihan tag div ini merupakan pilihan tepat untuk membuat layer pada halaman web. Nah, untuk perbedaannya, secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu block line dan inline. Nah, pertama ada jenis tag block line atau block style, kelompok style yang ingin berdiri sendiri dengan memisahkan diri dari tag di sekitarnya. Block style tag umumnya akan tampil pada baris baru dan secara otomatis menambahkan spasi enter di akhir tag. Contoh block tagnya ini untuk tag paragraf. Nah, ini kita lihat ada P, heading itu ada 1 sampai 6, ada table, ada kemudian ada jenis tag inline atau inline style, tag yang tidak membuat blok baru di dalam struktur HTML. Tag jenis ini tidak menambahkan spasi di akhir tag dan cenderung menyambung tag sebelum dan sesudahnya dalam baris yang sama. Contoh inline tag garis miring M atau I, lalu penebalan strong atau B, dan tag link atau A. Oke, nah ini kita lihat langsung contohnya aja ya. Nah, di sini ada contoh style tab-nya di mana untuk kalimat fontnya white bold, lalu ada untuk miring, nah itu kalimatnya berarti kalimat yang ini ya. Terus ada miring, font stylenya italic. Nah, ini kita lihat untuk title belajar membuat font title ini untuk ini. Title tuh di sini ya, yang di kepalanya ini untuk pembuatan title. Nah, kemudian ada body-nya. Ini adalah sebuah paragraf. Nah, kita lihat di sini. Dia membuat contoh dari span dan div tadi. Kalau misalkan span berarti dia satu baris. Nah, tidak ada
pemotongan, sedangkan untuk div dia langsung gitu ya. Nah, di sini strong adalah M, nah berarti ini kita lihat di sini ada pemotongan, sebuahnya garis miring, paragraf, strong. Nah, di sini terlihat. Nah, ini berarti span. Nah, kemudian ini untuk div. Nah, yang untuk div, ID kalimat berarti dia mengambil bagian sini. Tuh. ID sama dengan kalimat. Ini juga span kelas miring. Nah, di sini kita lihat span kelasnya garis miring sebuah. Kita lihat ini juga nih. Berarti dia yang miring ini sebuah gitu ya. Tuh. Lalu paragraf seperti itu. Ini untuk perbedaannya ya. Nah, kalau misalkan tadi span gimana? Kalau span itu dia satu baris, sedangkan untuk div dia berlayar atau terpotong gitu ya. Nah, terus kemudian nanti bisa dicoba ini di latihan ya. Kemudian ada selektor HTML. Nah, digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan tag HTML, melakukan redefinisi tag normal HTML. Nah, ini untuk contohnya sintek selektor HTML properti nilai. Kita lihat ada contoh. Style type adalah untuk tag CSS. Nah, di sini kita lihat dia membuat style B, font family Arial, font size-nya 14, lalu color-nya red. Oke, ini kita definisikan dulu ya. Definisikan dulu untuk style B-nya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih. Dia memanggil selector B. Berarti tadi seperti contoh yang awal tadi ya. Nah, ini tadi tuh. Kayak ini tuh, sama ya. Nah, ini juga kayak gitu. Jadi dia langsung memanggil aja nih B, tulisan ini tebal karena menggunakan style CSS. Kayak gini tadi. Dia memanggil yang kita buat tadi ya. Nah, kemudian ada selector kelas. Nah, kalau untuk selector kelas ini, dia langsung dia langsung didefinisikan gitu ya. Nah, di sini ada style headline, ada font Arial, font size-nya 14. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk mendefinisikan B berarti kelas sama dengan headline. Nah, ini nih. Nah, sorry. Ini B berarti kelasnya headline. Nah, tulisan tebal karena terpengaruh kelas headline. Tulisan ini tebal karena pengaruh kelas headline ini. Tuh, headline-nya B. Gitu ya. Berarti tadi pemanggilan perbedaannya gimana? Kalau ini tadi dia langsung memanggil B, tuh langsung B. Kemudian ini dia menjadikan kelas gitu ya. Berarti B kelasnya headline. Nah, ini kelasnya. Gitu ya. Oke, di sini juga ada selector ID untuk nilai. Nah, ini untuk contohnya dia membuat layer nih. Layer ada dua warna, layer 1 dan layer 2, ada warna biru dan warna kuning. Nah, di sini kita lihat scriptnya. Layer untuk style tipenya, kita lihat juga ada layer 1 dengan posisi absolute, left 100, top 70, index 2. Lalu ada layer 2. Untuk stylenya ya, kita lihat dulu. Kemudian kita buat lagi div layer 1. Untuk layer 1 tabel bordernya 1, lalu background colornya Cyan itu warnanya seperti ini tadi nih. Cyan Tosca ya. Nah, kemudian ada tabel row dan tabel data. Ini adalah layer 1 diletakkan pada posisi 100. Lalu kemudian ada div 2 untuk layer 2 tabel bordernya 1, background yellow. Nah, ini kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau mau dicoba nanti silakan di copy aja, terus dimodifikasi aja apakah warna yang diubah, posisinya, ataupun tabel ukuran bordernya ya. Nah, kemudian ada pengelompokan selektor. Nah, di sini kita bisa juga mengelompokkan selektor biar lebih rapi gitu. Nah, di sini contohnya seperti ini nih.
Sebelum pengelompokan, nah ini kan semuanya selektor ya, satu jenis. Jadi kita buat aja jadi 3 baris. Jadi ada headline, koma, subline, koma, info text. Lalu ini untuk baris headline, ini ada untuk baris color black, lalu ada backgroundnya, kemudian ada headline, ini dia font size-nya 14, subline font size-nya 12, info text font size-nya 10, seperti itu. Jadi kita kelompokkan menjadi per bagian gitu ya, sesuai dengan urutannya seperti ini. Nah, kemudian mekanisme pengaplikasian CSS. Yang pertama adalah style didefinisikan ke dalam teks HTML atau teks tunggal. Style didefinisikan di dalam bagian atau head dan diaplikasikan untuk seluruh dokumen HTML tersebut. Berarti tadi kita buatnya semuanya di head ya. Contoh-contoh kita buat tadi. Nah, semuanya di head. Jadi kita mendefinisikan dulu nih style yang mau kita buat tuh apa. Nah, nanti tinggal kita panggil aja di body-nya gitu ya. Nah, kemudian style didefinisikan di file eksternal yang selanjutnya dapat digunakan oleh dokumen HTML manapun dengan memasukkan CSS tersebut dalam dokumen yang diinginkan melalui URL. Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi, kita membuat satu file khusus untuk CSS-nya. Jadi nanti untuk di file HTML-nya tinggal kita panggil aja tuh untuk kelas CSS-nya gitu ya. Nah, CSS mendefinisikan tag tunggalnya hanya dengan menambahkan style seperti style definition, style attribute. Nah, di sini kita lihat penggunaan CSS tag tunggal. Ini adalah contoh style font size 16 color blue bold. Nah, ini dia bisa membuat style sendiri. Kalau tadi kan kita mendefinisikan dulu di headnya kita definisikan jadi semuanya teraplikasi gitu ya. Nah, di sini dia bisa langsung nih. Ini adalah contoh. Ini biasa nih, tulisan jenis biasa. Terus di tulisan bold ini kita berikan style CSS. Nah, hasilnya seperti ini. Gitu. Lalu kemudian CSS dapat didefinisikan untuk satu halaman secara keseluruhan hanya dengan menambahkan satu definisi style pada bagian head. Tadi yang seperti kita jelaskan di atas tadi ya. Nah, ini kita membuat di headnya dulu nih. Ini headnya semua untuk yang ingin kita buat tadi stylenya gimana, kemudian di body tinggal kita panggilnya aja di body-nya gitu. Nah, kita tinggal panggil ini adalah span class headline. Berarti headline ini nih. Headline, colornya apa, font size-nya berapa gitu ya. Nah, ini untuk pembuatan CSS untuk satu dokumen. Jadi kita tinggal panggil aja. Kalau yang ini tadi kita menambahkan CSS di tengah-tengah paragrafnya gitu. Nah, ini tadi juga kita udah di sebelumnya. Ini juga sama seperti sebelumnya juga. Nah, ini untuk elemen CSS ada font, text, color, dan link. Nah, ini untuk jenis-jenis font yang bisa digunakan gitu ya. Font family Arial Helvetica, normal, italic, obligate. Nah, di sini untuk contoh-contohnya. Kalian juga bisa cari referensi lain dari internet. Kemudian ada text height, normal, text height 1,5, 22 px. Nah, kemudian ada color. Nah, di sini juga ada banyak-banyak jenis color. Color itu nama-nama warna atau konstanta RGB. Nah, background colornya ada warna-warna konstanta RGB. Nah, apa itu? Kalian bisa lihat di sini nih, tabel color RGB. Kalau untuk aqua 00 FFFF, black 000000 gitu, atau bisa menggunakan keyword namanya aja, atau bisa menggunakan simbol kode RGB-nya gitu ya. Kemudian link digunakan sebagai penghubung sehingga dapat digunakan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian lain, dari satu halaman ke halaman lain, bahkan dari satu situs ke situs lainnya. CSS menyediakan elemen link yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku link. Ada link untuk link normal yang belum dikunjungi, belum diklik. Ada visit untuk link yang telah dikunjungi, aktif. Nah, ini juga nanti akan kalian pelajari di pertemuan berikut-berikutnya ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Silakan kerjakan latihannya untuk sebagai syarat absen.
Nah, minggu lalu kan kalian sudah membuat, file HTML perkenalan diri ya. Nah, sekarang kalian silakan buat file tersebut menggunakan, style CSS. Bebas berkreasi sekreatif mungkin, mau diberi background atau mau diberikan tabel, diberikan bold ataupun terserah, bebas terserah kalian saja sekreatif mungkin. Nah, kemudian di-screenshot lalu dimasukkan ke Word sama codingnya juga dikopikan ke Word ya dengan format seperti ini. Oke. Untuk batas pengumpulannya adalah jam 18.00. Tidak ada keterlambatan ya. Biasakan mengumpulkan sebelum deadline, sebelum waktunya habis. Jangan alasan sinyal, alasan apa itu kalau sudah mepet. Kalau misalkan kalian kerjakan cepat, itu tidak ada alasan sinyal. Kalian bisa kalau dari jam 4 aja kalian coba upload pasti terkirim ya. Oke, ini saya akhiri perkuliahan hari ini. Silahkan dikerjakan latihannya, kemudian dikumpulkan di Edmodo. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.